Alhamdulillah alladzi ada alaina ni'amahu fi kulli nafasin wa lamahat wa asbagha alaina zahiratan wa batinatan fil jalawati wal khalawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata yaqinin wa ma'rifatin wa itsbat alladzi imtanna 'alaina linashkurahu bi'anwa'i dzikri wa ta'at wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa sa'iril bariyat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadli wal kamalat. Wa ba'd. Ayuhal hadirun, hadha yaumul 'id, hadha yaumul farah. Farihal muslimun bi taufiqillahi iyyahum bi istiqmal bala'i rabbihim بفرض الصيام مع التربيحات. فرح المسلمون بوعد ربهم بغفران ما اجترحوا من السيئات واستحلال بعضهم من بعض في الحقوق والواجبات. إن الله شرع لنا هذا العيد لنعود إلى السمع والطاعة ونعمل بكتابه بالجد والاجتهاد والقوة ونبتعد عن التقصير والأعمال كما وقع في أعوامنا الماضية. الله أكبر. قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذان وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Jamaah yang saya hormati, manusia bahasa Arabnya insan. Insan kalimat isim, kata benda, fiilnya kata kerjanya anas, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Anas, anis, anisa, insan itu asal maknanya harmoni, intim, akrab, saling kangen, saling merindukan. Jadi sejak kita diciptakan oleh Allah sampai nanti kembali kepadanya, ada amanat yang paling melekat dalam diri kita sebelum agama, sebelum harta, sebelum jabatan, sebelum gelar atau titel ilmu pengetahuan. Amanat yang paling melekat adalah diberi kepercayaan oleh Allah membangun, mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis, tata kehidupan yang dengan penuh semangat ukhuwah persaudaraan. Ini amanat yang paling melekat sebelum amanat agama, sebelum amanat yang lain-lain, harta kekayaan, jabatan atau titel. Amanat yang paling melekat adalah amanat insaniyah. Silahkan kita mengejar keinginan menjadi pejabat, menjadi pengusaha sukses, silahkan. Maka diperintah oleh Allah. Akan tetapi dengan tetap menjaga insaniyah, keharmonisan satu sama lain. Tidak boleh karena kita yang mengejar sesuatu, mengejar jabatan, mengejar bisnis, sukses dalam bisnis, kemudian kita menghalalkan segala cara sehingga mengurangi, memotori
bahkan menghilangkan keharmonisan insaniyah, humanity di antara kita satu sama lain. Itu yang tidak boleh. Itu makna insan. Sekarang Islam itu sama dengan salam, sama dengan taslim, sama dengan salamatun. Artinya apa? Islam itu salam, damai. Salamatun, keselamatan. Taslim, menyerah total pada Tuhan yang Maha Absolut. Jadi agama Islam itu agama yang mengajarkan, memerintahkan kita semua agar hidup damai. Mari kita membangun perdamaian, keharmonisan kembali pada insaniyah satu sama lain, agar kita semua selamat dan kita semua menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak bergantung kepada siapapun, tidak menyerahkan diri kepada siapapun, tapi taslim ilallah. Itu sebenarnya agama Islam seperti itu. Agama yang merintahkan kita agar memperjuangkan perdamaian, mengusahakan hidup ini damai, mengupayakan kita satu sama lain damai, satu sama lain menyelamatkan, dan kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Absolut. Itu Islam pada dasarnya. Nah, oleh karena itu agama Islam mengajarkan dua hal. Seperti NU juga prinsipnya dua, sama. Islam mengajarkan dua hal, prinsip Nahdlatul Ulama juga dua. Pertama, tawassut, moderat. Kedua, tasamuh, toleran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Saya jadikan kamu sekalian umat yang moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Namanya ummatan wasatan. Litakumu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Kalau ekstrim tidak akan berperan. Ya, kalau moderat, insya Allah berperan besar membangun masyarakat ini. Nah, tawassut ini tidak gampang. Harus didukung dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau nggak pinter nggak mungkin tawassut. Kalau nggak berilmu yang dalam, yang cukup, nggak mungkin moderat. Kalau kita lihat para ulama besar yang tawassut, pasti ulama besar yang paham agama betul, yang menguasai agama, yang berjasa besar membangun prinsip tawassut dalam syariah. Sikap moderat di dalam syariah adalah Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi sama dengan Rasulullah, keturunan Syekh Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, Hijriah. Wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir, 204 Hijriah. Usianya hanya 54 tahun. Syafi'i. Apa jasanya? Luar biasa jasanya. Membangun prinsip tawassut, moderasi dalam syariat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggabungkan antara nas dan akal, antara Quran, hadis sebagai nas dan akal. Akal juga harus diperankan. Akal kolektif namanya ijma', konsensus. Akal sporadis namanya qiyas, analogi. Ini nggak sembarangan, nggak gampang. Tidak gampang ini. Tidak semua orang bisa. Quran tetap dipakai, tetap jadi dasar. Hadis tetap dihormati, tapi akal juga berperan. Kalau Quran dan hadis saja minimal jumud, eksklusif, malah dikhawatirkan ekstrim, radikal, malah dikhawatirkan teroris, menjadi teror.
Dia terus kalau hanya teks Quran dan hadis saja. Tapi kalau akal saja, liar, sekuler, ladinia, bagaimana agar kita tetap pegang Quran dan hadis, tapi tidak radikal? Maka di situ harus peran akal besar peranannya, yaitu melalui kesepakatan ulama, namanya ijma. Bukan ulama saya, bukan. Kalau saya ketua ulama. Ulama itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu ulama namanya. Kalau saya ini kebetulan saya jadi ketua ulama. Dan kias, analogi dari para ulama. Contoh, supaya paham contoh. Al-Quran memerintahkan kepada umat Islam sholat wajib 62 kali dalam Al-Quran. Aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat. Jalankan, laksanakan, dirikan sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Gak ada di Quran. Namanya apa sholat itu? Gak ada di Quran. Dikira ada apa di Quran? Maka jangan gampang-gampang mengatakan kembali ke Quran. Kalau hanya Quran saja gak bisa sholat, gak ngerti. Namanya sholatnya gak ada. Jadi sholat 5 kali namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak ada di Quran. Nah, di hadis ada. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Hadis Rasul bersabda, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali, 5 waktu sholat sehari semalam. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka tidak cukup hanya dengan Quran, harus dengan hadis. Baru contoh satu, sholat belum yang lain-lain. Sudah tahu sholat wajib dari Quran, sudah tahu 5 kali dan namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dari hadis, masih belum cukup. Karena apa saja syaratnya sholat, berapa rukun komponennya sholat, tidak ada dalam hadis. Itu hasil produk ijma'ul ulama. Ulama 4 minimal, paling tidak ulama 4 sepakat sholat itu syaratnya harus sudah beragama Islam, balik, berakal, suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis, badan, tempat, pakaian, dan harus sudah masuk waktu. Ini produk ijma'nya ulama. Di hadisnya tidak ada. Rukunnya 17. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qira'atul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'nina, al-i'tidal. Enggak ada di hadisnya itu. Itu dari mana itu? Ijma'ul ulama. Bahwa sholat rukunnya 17 hasil kesepakatan ulama. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah punya guru namanya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid belajar salat dari Rasulullah SAW. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah SAW. Nah, paling enak ikut Imam Syafi'i daripada ikut Imam Samudra. Sama kepada Imam Syafi'i. Jelas gurunya Imam Malik, gurunya Rabi'ah, Rabi'ah gurunya Kharijah, pokoknya putra sahabat gurunya Rasulullah. Ya, mutasil namanya ini. Nah, itu jasa besar Imam Syafi'i. Kalau kita tidak ikut ulama, ijma' ulama, tidak bisa mempraktekkan sholat. Yang keempat, qiyas. Kalau hanya Quran dan hadis saja, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Hukumnya ganja, ekstasi, sabu-sabu. Apa ada di Quran hadis? Apa ada ayat mengatakan ganja haram? Apa ada hadis mengatakan sabu-sabu haram? Tidak ada. Yang ada khamr. Maka harus dikiaskan. Hadza muskir, ini barang memabukkan.
Wa kullu muskirin khamrun, setiap bukan berarti khamr. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr berupa apa saja, warnanya apa saja, produk pabrik mana saja haram. Fahada haram, maka ini barang namanya sabu-sabu haram. Dikiaskan kepada khamr. Kan nggak pakai kias, mana tahu kita hukumnya. Nanti jangan mengatakan yang haram khamr, ganja nggak haram dong. Di Quran hadis nggak ada kok. Karena begitu nanti kalau baik kias. Oleh karena itu, mari kita kembali ke Al-Haq. Imam Syafi'i telah memberikan tuntunan kepada kita semua dalam cara beragama bersyariat, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini singkat saja ini, kalau mau lebar silakan datang ke rumah saya. Qiyas ada 9 macam: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, khitabi, syar'i dan iqna'i. Ijma' ada 2, qauli dan sukuti. Ayat Quran ada muhkamah, mutasyabihat, mutlaqah, muqayyadah, amma, khassah, nasikhah, mansukah, haqiqi, majazi. Hadis ada 4 grade: mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Ke rumah kalau mau paham. Ini 2 tahun udah kayak gini, nggak cukup cuma 15 menit. Nah, yang kedua, orang yang berjasa besar memberikan prinsip tawassut fil aqidah. Kalau tadi Syafi'i fil syariah, sekarang fil aqidah. Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau membaca Quran, menjumpai sifat-sifat Allah, Sami'un, Basirun, Khabirun, Alimun, Qadirun, Hayyul Qayyum, Rahman Rahim, dan seterusnya lah. Allah sifatnya maha kasih sayang, maha mendengar, maha melihat, maha berilmu, maha kuasa, dan seterusnya. Ghafur Rahim, maha pengampun. Tidak ada sifat wujud. Quran itu gak ada. Ayat mengatakan innallaha wujud, Allah itu ada. Gak ada Qurannya. Yang ada Sami'un, Basirun, Khabir, Latifun, Ghafur, Rahimun, Sami'un, Alimun, Qadirun, Rahman, Rahim, Hayyul Qayyum, ada. Tapi Allah itu ada. Gak ada kan Quran kayak gitu. Nah, oleh Imam Abul Hasan Ash'ari dengan kecerdasan beliau sangat luar biasa memutuskan, berani memutuskan bahwa sifat Allah nomor 1 ada sifat wujud. Pada di Quran yang gak ada. Ash'ari itu. Coba kalau gak ada Ash'ari, kita gak tahu Allah itu wujud. Kita gak tahu Allah itu wujud. Allah itu ada gak tahu. Kalau gak ada Ash'ari itu. Kemudian sifat-sifat yang dalam Quran panjang lebar itu diringkas oleh Imam Ash'ari menjadi 20. 20 dibagi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Wujud, qidam, baqa, khul hadithi, jamu nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayat, kalam, kaum qadiran, kaum muridan, kaum sami'an, kaum basiran, kaum aliman, kaum mutakaliman, kaum hayyan. Qaid 20 penting sekali untuk kita hafal sampai mati, jangan lepas. Allah punya sifat 20. Itu yang mengatakan demikian Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dah, Abul Hasan, bukan Abu Bakar Bashir. Abul Hasan. Jangan salah paham, jangan salah nih. Nanti kita Abu Bakar Bashir nanti. Ikut Abul Hasan Ali Al-Ash'ari. Selamat Pak, selamat. Ikut Syafi'i, ikut Ash'ari, selamat. Belum tentu ikut yang lain selamat. Selamat ikut Imam Ash'ari, selamat ikut Imam Syafi'i. Nah, kalau mau tahu gurunya, Ash'ari gurunya Ali Al-Jubai, Al-Jubai gurunya Hashim Al-Jubai, Hashim Jubai gurunya Abdul Huda Alaf gurunya Ibrahim Nazam gurunya Amr bin Ubay, Amr bin Ubay Wasil bin Atta, Wasil bin Atta gurunya Muhammad bin Sayyidina Ali. Muhammad putra Sayyidina Ali dan istri kedua
Setelah Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik, ngaji saja, ilmiah saja, punya murid banyak sekali. Sayyidina Ali muridnya Rasulullah SAW. Jadi kita ikut Imam Asy'ari sama dengan artinya sama dengan ikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, ulama yang berjasa besar meletakkan, memberikan prinsip-prinsip tawassul adalah Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali meletakkan prinsip tengah antara hakikat dan syariat, antara zahir dan batin. Zahir saja, syariat saja, sholatnya bagus, rapi, wudunya sempurna, tapi hatinya takabur, hasud, dengki, percuma. Hatinya saja bagus, sabar, pemaaf, pemurah, tapi tidak sholat juga percuma. Imam Ghazali berkata, hakikat bagaikan fondasi, syariat bagaikan atap atau genteng, pagar keliling, akhlakul karimah. Fondasi tanpa genteng bukan rumah, genteng tanpa fondasi belum bangunan. Ada fondasi, ada genteng, tapi akhlaknya masih morat-marit. Apanya? Pagar tembok kelilingnya masih morat-marit, masih lubang-lubang, itu pun belum rumah. Maka Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, separuh awal syariah, separuh akhir dibagi dua. Rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiyat. Seperempat menerangkan apa saja yang menghancurkan manusia, yaitu takabur, hasud, dengki, suudzon, fitnah, adawah, baghdha, dan seterusnya. Apa saja menyelamatkan manusia. Yang akhir, apa saja yang menyelamatkan manusia. Taubat, warok, zuhud, tawakal, ridho, syukur, tumaninah, mahabbah, ma'rifat, dan seterusnya. Panjang bicara tasawuf, 2 tahun saya belajar. Syariatnya 2 tahun, akidah 2 tahun, tasawuf 2 tahun. Sudah 6 tahun yang saya bicarakan ini. Dengan ringkaskan sudah 6 tahun ini. Nah, yang terakhir, orang yang berjasa besar meletakkan dasar-dasar tawassul adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kakek almarhum Kiai Haji Abdul Wahid. Hanya Kiai Hasyim seluruh dunia, ulama yang menggabungkan, mensinergikan antara agama dan nasionalisme. Hanya Kiai Hasyim. Saya 14 tahun di Arab, di Mesir, di Jordan, terakhir di Mekah. Tidak ada ulama yang mengatakan hubbul waton minal iman. Hanya Kiai Hasyim Asy'ari sedunia ini. Nasionalisme tidak nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Ulama besar tidak nasionalis. Said Qutb, Muhammad Qutb, Muhammad Ghazali, Hasan Banna, Al-Hudaybi, Muhammad Misani, Said Sabiq, Hasan Turabi, Said Hawa, Yusuf Qaradawi masih hidup tuh. Tidak nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Hafid Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Muhammad Gaddafi, Habibur Baibah, Hawaribur Madin, Ja'far Numairi. Nasionalis ini bukan ulama. Di kita Indonesia, alhamdulillah, Allah memberikan seorang tokoh luar biasa, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, yang menggabungkan antara Islam dan nasionalisme. Tanpa Islam, nasionalisme kering, sekuler. Tanpa nasionalisme, Islam belum tentu bisa menyatukan umat. Contoh sekarang kelihatan, sekarang nyata itu. Afghanistan 100% Muslim, 100% Muslim. Perang terus, ratusan ribu yang mati sudah. Ada Presiden Hamid Karzai sedang sholat Idul Adha dibom, mati. Islam sama Islam. Irak semenjak Saddam Hussein digantung tahun 2006 sampai sekarang 11 tahun, sudah 1,5 juta lebih nyawa menghilang sesama Islam. Suriah sudah 500.000 yang lari dari Suriah 5 juta. Hancur negara Suriah yang pada ibu kota Islam pertama semenjak Khulafaur Rasyidun. Setelah Khulafaur Rasyidun,
dinasti Umayyah itu pertama kali ibu kota Islam di luar Jazirah, di luar Jazirah Arabia. Hancur. Islam semua itu. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama besar, ulama sepuh, lagi ngajar tafsir di masjid, dibom. Yang mati yang dibom. Jamaahnya mati semua, yang dibom. Sesama Islam, Yaman sudah 4 tahun, memasuki tahun ke-5, sudah 50.000. Itu antara Sunni dan Syiah. Libya belum selesai, antara Libya Timur bin Ghazi dan Libya Barat. Tarabulus, Tripoli. Kenapa itu? Kenapa sama Islam perang? Kenapa? Ketahuan ada ISIS, ketahuan ada teroris. Kenapa itu? Tidak punya semangat hubbul waton minal iman. Jadi kita alhamdulillah, kalau ada konflik-konflik memanas, Jumatan di Monas tahun tanggal 21-22 panas, sudah selesai? Nah, sudah kita ingat, sadar sama-sama bangsa Indonesia. Barangkali kemarin waktu pilkada untuk menghalangi Ahok jangan sampai menang, kita panas. Sekarang sudah selesai. Yuk kita sama-sama kembali membangun bangsa Indonesia ini. Sesama, mari kita cintai, kita sayangi, kita jaga, kita rawat keutuhan tanah air ini. Yang dimerdekakan oleh ulama, disamping oleh orang nasionalis, disamping Soekarno, Hatta, juga Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, itu anggota tim 9 PPKI, Panitia Persiapan Bulan Indonesia. Ketuanya Soekarno, Hatta, itu nasionalis. Dari ulama, Kiai Wahid Hashim, Agus Salim, Syarikat Islam, Khalil Zakir, Muhammadiyah, Abi Kusno, Muhammad Yamin, Laimena, Maramis. Jadi Kiai Wahid Hashim NU ikut menjadi panitia berdirinya negara Indonesia. Maka orang NU berkewajiban menerima amanat dari pewaris dari Kiai Wahid Hashim agar merawat, menjaga, mencintai, menyayangi negara Indonesia. Itu sampai-sampai Hashim Asy'ari mengatakan, man mata li ajli watanihi mata syahidan wa man khana li watanihi halalun damu wa lam yakun kafiran. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Barang siapa berkhianat dalam tanah airnya, berpihak pada Belanda, berpihak pada Jepang, boleh dibunuh tapi tidak kafir. Itu Asy'ari itu. Walam yakun kafiron. Ada orang Islam menjadi anteknya Belanda, boleh dibunuh, tapi tetap Islam. Tetap Islam, dia orang Islam kok, tidak kafir. Tidak kayak orang sekarang, tidak mau mengkafirkan orang. Dia Asy'ari tidak mengkafirkan orang. Tidak pernah mengkafirkan orang Islam ya. Orang dari Islam, dia Asy'ari tidak pernah tidak mengkafirkan. Walaupun dia pengkhianat, berpihak pada Belanda, bunuh, tapi tetap Islam, tidak kafir. Itu Asy'ari. Mari kita tiru itu. Bagaimana penyebaran Islam tidak boleh mengkafir-kafirkan. Man qala la ilaha illallah faqad aslam. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam sudah. Tidak boleh kita kafirkan. Adapun banyak dosanya, banyak salahnya, saya juga banyak dosanya. Saya ini ketua PBNU banyak dosanya. Tapi saya tidak kafir, tidak. Barang siapa sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak boleh kafirkan. Walaupun banyak dosanya, seperti saya, tidak boleh kafirkan. Qala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan alima, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wa la talbisu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Wahai orang beriman, jangan kamu saling mencaci maki, merendahkan, menghina. Siapa tahu yang dihina lebih baik daripada kamu. Begitu pula kaum perempuan, jangan saling menghina satu sama lain. Siapa tahu yang dihina lebih mulia daripada kamu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan saling menyakiti. Jangan memanggil orang dengan panggilan yang menyakitkan. Itu berarti sudah termasuk kefasikan. Dan barang siapa tidak bertaubat,
maka dia termasuk orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah buruk sangka, negative thinking, hindari itu karena buruk sangka itu dosa. Wala tajassasu wa la tab'dukum ba'dha, dan jangan kamu mengintip-intip, mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kamu menggunjing, menceritakan kesalahan teman kita sendiri. Tidak boleh. Itulah prinsip agama Islam, terutama kesempatan dalam Idul Fitri ini. Mari kita perbaiki moral kita, perbaiki diri kita sendiri sekarang, tidak jangan nanti-nanti, jangan besok-besok. Sekarang kita perbaiki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa razaqana wa iyyakum tilawatahu ana wa tarfa'in nahar fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi khalaqana wahdahu wa ja'alna khulafa'ah في هذه المعمورة، كرمنا بدينه، شرفنا بشريعته، بعث إلينا رسوله، أمرنا باتباع سنته وبالعمل بكتابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ثبات ويقين ومعرفة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلينا برحمة وهداية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما دام المسلمون يتقربون بأضاحيهم لعلهم يتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعمل ما ترضى. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أوصيكم بتقوى الله في السر والجهر في كل آن وأوان. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسأل فضل يعطيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.